Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Rudy Elektronik. Channelnya tempatnya saling berbagi seputaran servis elektronik, baik itu televisi, kipas angin, mesin cuci, dan yang lain sebagainya. Kali ini saya kembali mendapatkan sebuah servisan televisi merek Fujiwa dengan kasus ini. Cerita TV-nya lumayan panjang. Awal mula TV ini kata yang punya lagi asik-asik nonton, tiba-tiba mati total. Kemudian dipanggillah teknisi yang lain gitu, tak tahu dia, biar itu rahasia, saya tak mau menyebutkan namanya. Jadi dipanggillah teknisi yang lain seperti itu. Waktu kurang lebih katanya ini sudah disimpan sekitar 2 tahunan karena gagal servis katanya. Awal mula dia lagi nonton tiba-tiba mati katanya. Terus dipanggillah tukang servis, masih di sekitaran sini juga. Terus setelah dicek sama yang user lain seperti itu, di servis awal mula katanya playback rusak seperti itu. Dan setelah dicek dia katanya memvonis playback ini rusak katanya seperti itu. Ini ya. Jadi kata dia playback ini rusak. Jadi singkat cerita, lalu dia carikanlah playback dan dapat playbacknya. Terus dia kembali lagi dan dia kerjakan lagi untuk TV-nya. Tapi alhasil TV belum juga hidup. Dan kemudian entah lantaran pusing, entah lantaran kopi pun sudah habis berapa gelas, jadi sudah puyeng sana kemari. Kemudian yang menservis ini awalnya, kemudian dia ngambil kesimpulan katanya kalau ini tabung yang rusak seperti itu. Tabung yang rusak dan alhasil yang pemiliknya nyerah lah, dan yang menservis ini, yang niatnya mau servis ini juga nyerah lah ceritanya kan, karena sudah bongkar playback segala macam. Dan ini juga semalam untuk transistornya ini itu saya lihat sudah tidak ada. Ini transistor ini sudah tidak ada, sudah dicabut dan tidak dikembalikan. Apakah memang sudah rusak waktu dibongkar itu, saya nggak tahu. Dan kemudian sayap ini sudah saya pasang kembali playback transistornya, dengan saya ambil copotan dari mesin Cina yang lain seperti itu. Mudah-mudahan cocok. Dan ini belum saya coba dan baru saya ukur semalam. Untuk tegangan B+ hadir 110 volt. Dan kemudian yaitu singkat cerita, setelah yang awalnya itu yang tukang servis yang dulu itu, setelah ganti playback pun dia nggak berhasil menghidupkan TV-nya dan dia mensimpulkan tabung rusak. Tapi semalam yang punya membawakan TV sambil servis kemari. Dia bertanya saya, dan TV itu TV Polytron. Ada juga saya buat tutorialnya di video saya dengan kasus IC chroma yang error seperti itu. Cari saja di video saya ada itu TV dia yang dibawa semalam awalnya. Yang pengganti ini karena ini dibilang tabung rusak seperti itu, jadi dia cari TV second yang lain. Dan setelah 2 tahun lebih pemakaian barulah dibawa ke saya, dan dia bertanya tentang TV ini. Katanya
seperti yang tadi awal cerita katanya playback yang rusak. Terus setelah dia belikan playback baru masih juga nggak hidup, dan kemudian singkat cerita akhirnya dia menyimpulkan tabung yang kena. Jadi saya bilang kalau gejala penyakit awalnya itu mati total dan tidak ada tanda-tanda gambar itu gimana-gimana katanya, dan di tabung itu tidak ada keluar cahaya atau apalah seperti itu ya kan. Saya bilang dari 1000 mungkin kecil, mungkin 80 atau 90 lah yang mungkin salah satunya itu, mungkin dari 100 mungkin hanya 10 yang tabung tiba-tiba kena seperti itu. Karena biasanya kalau tabung itu rusak biasanya tidak langsung mati seperti itu dan tidak menyebabkan lampu indikator ini juga ikut mati seperti itu. Kalau kerusakan tabung ini katanya mati total, dan ini semalam sudah saya servis, saya lihat dan lampu indikator ini sudah nyala, dan tinggal saya mau ngecek apakah benar playbacknya ini masih bagus, dan saya mau cek kalau playback ini masih bagus apakah benar tabung ini rusak seperti itu. Jadi tanpa berlama-lama langsung saya bantai untuk TV kita, lihat bersama-sama apakah TV ini bisa dihidupkan kembali atau memang harus pensiun. Jangan di skip dan jangan lupa subscribe di channel ini, dan kalau Anda suka dengan video ini like dan komen di video ini, dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya. Oke, saya lanjut kembali. Pertama-tama saya akan cek dulu tegangnya biar teman-teman tahu. Perhatikan multiteksturnya. Saya akan ukur tegangnya, saya colokkan stekernya. Mudah-mudahan terlihat ya. B+ ialah terletak di elko yang berukuran tegangan 160 volt, elko besar yang di sini. Langsung dicek atau dioda yang pertama ini di urutan terapu ini, terapu untuk power supply-nya. Saya ukur di sini saja di kaki playbacknya. Oke. Untuk tegangan goyang ya, untuk tegangan oh maaf, saya keliru, ini lupa saya ganti selektornya ke full AC pula, keliru, saya putar ke DC 200 volt ya. Ini saya ukur, maaf, mungkin akibat kurang ngopi juga, lupa ya. Itu oke. Tegangan terlihat ya, 100 ampere mendekati 110, ini bagus. Dan tegangan untuk startupnya bentar, dia di AC, saya ganti lagi ke AC 20 volt ya. Untuk startup ada 3,7, saya rasa bagus. Jadi ini akan langsung saya coba pasang untuk kaki transistornya semua, apakah bisa start, karena ini jalurnya sudah lepas-lepas pada ngelupas, jadi saya terpaksa pakai kabel. Saya cari kabel dulu. Karena untuk jalurnya mengelupas.
Saya akan jumper dengan kabel. Mudah-mudahan transistornya nggak jebol, mudah-mudahan playback masih bagus. Kalau seandainya nanti dipasang transistor langsung jebol, bisa jadi playback sudah rusak. Memang sudah rusak, terpaksa kita harus cari playback lagi dulu. Bentar, saya cari timah dulu. Dan untuk kapasitor di bagian horizontal sudah saya cek semua bagus, termasuk dioda-diodanya sudah saya cek bagus semua. Kalau seandainya ini transistornya jebol, bisa jadi playback memang sudah bermasalah. Tak tahu bermasalah karena salah eksekusi atau memang sudah rusak dari sananya. Ups. Ini sudah dilakukan apakah bisa kabel dan saya pikir tadi jalurnya sudah pada menggelupas. Kita hanya pakai kabel dua karena terlalu jauh. Ini sudah. Sudah. Oke. Dan kemudian kita solder untuk dengan resistornya. Ini. Dan kemudian akan kita coba apakah hidup atau meledak. Mudah-mudahan hidup ya. Akan saya coba. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sambil kita ukur untuk tegangannya di kaki P+ ya. Bentar. Maaf kalau kurang terlihat. Saya ukur di sini saja di kaki playbacknya P+ nya. Oke, itu wajar ya, start, tapi playback tabung berbunyi wajar karena lama tak dipakai. Coba kita lihat. Oke. Untuk tampil layarnya seperti itu. Lihat di kaca putih dan menangkap-nangkap seperti itu. Dan ini juga tabungnya lembab, malum, sudah lama dibiarkan tanpa ada raster biru. Wajar, sudah lama dibengkalai, tabung sempat dingin. Saya cabut kembali. Ya, saya jauhkan sedikit, takutnya nanti nyambar apinya. Bentar. Bentar ya. Memang berbunyi kalau biasanya gitu. Kalau tabung lama udah nggak dipakai harus dipanaskan dulu. Memang mengerikan suaranya, tapi jangan khawatir, biasanya nggak apa-apa. Saya colokkan lagi dan saya ukur untuk B+ nya masih standby di 109,9 atau bisa
disimpulkan itu 110 ya, 110 ya di kaki tengah transistornya. Dan kita lihat tegangan 180 untuk videonya. Kenapa warna gambarnya jadi putih seperti itu. Dan diukur dulu. Untuk TV ini mengambil tegangan videonya yaitu langsung dari regulator yang ini ya, 188 bagus. Dan kita lihat apakah nyampe ke atas. Bentar, mudah-mudahan terlihat ya. Oke, sampai di atas dia drop 155 ya, drop. Dan kita ukur di sini kembali, kita urut jalurnya. Apakah ini memang karena tabung yang short atau gimana? Ini kalau kita urut nih di kaki dioda yang nomor 2 di sini ya, 188 langsung ada jamperan. Setelah melalui jamperan 188 masih normal, dan cap langsung kemari ya, dan kemari kita ukur di kabel ya, drop. Oke, sampai di sini dia drop tegangannya, dan melewati jamperan juga drop. Jadi ini ya, dari sini sampai kemari tegangan drop seperti itu. Ini drop ya. Oke, hanya tersisa 145 142 dan turun naik tegangannya. Sedangkan di sini tegangan hadir 186. Oke, di sini 140 turun naik. Apakah ini penyebabnya tabung yang rusak? Saya rasa tidak ya. Saya rasa tidak dari pengalaman saya. Karena ini kalau kita urut di sini, ini bisa jadi kerusakan terjadi di jalurnya. Karena di sini bagus, tapi setelah melewati jalur ini ya, langsung berkurang tegangannya. Dan kalau dilihat-lihat untuk jalurnya yang dari sini, ini ya, sedikit ada macam mencurigakan menurut saya jalurnya. Oke, saya akan coba untuk jalur ini, saya akan jumper dengan kabel. Saya akan jumper dengan kabel seperti itu. Apakah bisa? Saya curiga jalurnya yang rusak membuat tegangannya drop, tegangan videonya drop. Saya akan coba jumper dulu supaya tahu aja dulu hasilnya gimana. Saya akan langsung jumper kabelnya dari dioda atau dari setelah jumperan. Saya akan jumper dengan kabel ini. Apakah tegangan normal? Oke, saya kasih tiba dulu kabelnya. Dan ini akan saya jumper ini untuk B+ ya. Bentar. Untuk tegangan sini B+, dan di sebelahnya ini jumperan ini untuk tegangan 180 nya. Dan diurut jalurnya langsung kemari dan kemari ya, langsung ke sini nyambungnya. Ada jumperan, ini sudah dijumper dengan kabel juga. Saya akan coba jumper langsung dari sini kemari langsung dengan kabel. Apakah ada perubahan? Ini saya sambung saja di kawat jumper yang ini ya, seperti ini. Dan saya jumper di sebelum kabel ini aja.
supaya tahu dulu. Oh, ternyata jalurnya langsung mengelupas. Saya langsungkan saja kemari setelah kabel. Oke, seperti ini sudah saya jumper. Nanti ini kalau bagus ini akan saya buang jalurnya. Saya akan tes dulu apakah tegangan masih drop untuk 180 ya. Bismillahirrahmanirrahim, kita coba kembali. Oke, dan ini untuk B plus di sana, ini untuk 180 nya. Oke, 187. Dan kita lihat untuk di soket langsung. Oke, 187, maaf tak terlihat. Nih ya, nggak drop ya, tadi drop. Dan saya coba intip dulu layarnya. Oke, untuk layar sudah terlihat ya, ada terlihat biru ya. Ya, maaf kurang kelihatan sekitarnya ya. Ntar saya matikan lampu penerangannya. Oke, ini screen playbacknya. Oke, langsung nampak biru ya, cuma itu ada cahaya garis-garis. Apakah ada screen playback? Ntar saya atur dulu. Oke, sepertinya ada shot di line, tapi ini sepertinya tabung bagus. Bentar, saya pencet-pencet tombol dulu. Oke, jadi ini karena ada korosi tadi. Oke, jadi ini tabung saya yakin bagus. Ini kerusakan bukan di tabung, karena ini sudah nampak ya biru tadi kan tidak kelihatan. Nanti akan saya tunjukkan hasilnya setelah jadi, atau besok saya lanjutkan karena ini sudah mau maghrib. Tapi ini saya sudah titik terang, saya yakin ini TV bisa saya selamatkan karena sudah nampak untuk cahaya birunya. Mungkin ini karena lama dibiarkan banyak yang jalur yang korosi, akan saya cek lagi. Dan ini saya pastikan tabung tidak bermasalah, tabung bagus. Saya pastikan tabung bagus. Jadi untuk video saya pause dulu. Besok saya lanjut lagi karena hari sudah mau maghrib, jadi tidak saya lanjutkan. Tapi ini untuk playback bagus, playback dan tabung bagus. Jadi apanya yang rusak tabung seperti itu, mungkin dia efek kurang ngopi atau gimana, lalu banyak pikiran mungkin. Jadi besok mungkin akan saya lanjutkan, akan saya tunjukkan hasilnya, akan saya lanjutkan videonya, akan saya sambung setelah hasilnya nanti jelek. Tapi kalau ini sudah pastikan tabung tidak bermasalah, seperti itu. Ini masih kerusakan di areal mesin ya, tadi putih ya, kedip-kedip, dan ini sudah bagus, sudah keluar cahaya birunya. Jadi seperti itu. Jadi saya akan pause dulu untuk videonya. Oke, baik. Ternyata video tidak jadi saya lanjutkan besoknya. Tadi setelah saya ukur lagi, saya penasaran juga karena berhubung maghrib juga belum tiba. Jadi saya cek dan cek lagi, kemudian saya menemukan apa masalahnya yang membuat gambar tadi menjadi hanya biru seperti itu. Ini ntar saya tunjukkan ya, ternyata hanya sepele. Maklum mungkin karena kena air, kabelnya lapuk. Ini hanya
kabel yang menuju ke sini. Ya, ini TV sudah hidup. Ini yang langsung di IC chroma yang RGB-nya atau sinkronisasi warna untuk red, green dan blue-nya atau merah, hijau dan biru. Salah satunya kabel yang ini, kabel yang ini. Nah, ini salah satunya ada yang putus, mungkin putus di dalam, jadi ini sementara saya jumper saja dari luar seperti itu. Dan kemudian setelah saya coba, hasilnya cukup memuaskan. Bentar ya, itu birunya dengan sempurna. Bentar saya matikan penerangannya dulu ya, itu, dan saya pencet menu. Oke, jadi ini hijaunya muncul, merah dan biru. Ini saya rasa untuk gambar sangat mantap seperti itu ya. Oke, mantap ya, gambar saya rasa tidak ada yang cacat, normal. Dan tegangan pun saya ukur, coba lihat untuk di multitexternya normal. Ini untuk blue ya 142 berjalan, dan ini untuk merah 176 berkurang juga dari 188 ya, normal karena belum ada gambar. Ini 179, ini normal. Ini green untuk merahnya, merah dan hijaunya wajar segitu, hanya kurang sedikit, dan yang paling berkurang warna birunya saja, tuh wajar karena gambar belum saya tampilkan untuk sumber tegangnya ini ya 183 ya. Dan setelah dilewati transistor 79 berkurang sedikit, wajar karena gambar belum ada karena masih dominan warna biru. Tapi kalau kita pencet menu, ini gambar sudah nampak normal tuh seperti itu ya, menu berfungsi semua. Jadi saya rasa hanya segitu saja untuk video kali ini, tanpa berlama-lama karena takut durasi juga. Jadi seperti itu saja video kali ini. Jadi yang kata tuser awalnya itu kerusakan playback apanya, playback bagus tanpa saya ganti, itu playback masih lama saya lihat. Dan yang katanya kerusakan tabung yang nggak masuk akal, masa TV gambar di awal itu bagus tiba-tiba mati total, tiba-tiba dia memvonis tabung. Nggak lucu saja, langsung memvonis ke tabung ya. Saya rasa nggak lucu saja seperti itu. Jadi untuk kali ini hanya sekian saja, dan nanti mungkin akan saya rapikan. Untuk TV-nya hanya tinggal saya rapikan saja dan akan saya coba lagi nanti. Jadi hanya seperti itu, lebih dan kurang saya mohon maaf. Dan di sini saya tidak ada maksud menjelekkan siapapun atau pekerjaan siapapun, karena saya juga masih banyak kekurangan di dalam ilmu penservisan karena saya juga baru pemula. Dan saya juga tidak bermaksud menjelekkan pekerjaan siapapun, maka dari itu saya tidak menyebutkan nama orangnya. Mungkin dia waktu itu mungkin terlalu banyak pikiran sehingga dia kurang teliti seperti itu. Saya kadang sering juga ceroboh seperti itu. Pernah dapat di tempat konsumen itu saya menyerah servis, dan ketika saya diantarkan ke rumah, saya bilang antar ke rumah, dan diantar ke rumah, ternyata setelah sampai rumah saya pikirkan, saya teliti lebih pelan-pelan lagi, ternyata kerusakannya sepele yang
di rumah terus saya tak dapat mencari, ketika di rumah saya dapat mencari solusinya. Jadi seperti itu. Efek dari kelelahan juga bisa mempengaruhi aktivitas pemikiran kita. Jadi lebih dan kurang saya mohon maaf kalau ada salah kata, saya tutur pembicaraan saya mohon maaf. Di sini saya hanya ingin mencari teman tanpa tidak bermaksud sok pandai atau apa. Saya hanya membagi, sekedar membagi inspirasi dan pengalaman seperti itu. Jadi kalau seandainya video ini tadi ada yang kurang jelas, saya mohon maaf, karena sebatas ini kemampuan saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alus.